Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman menyaksikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya. Semoga nggak bosan. Kesempatan kali ini masih membahas mengenai tes P3K, pengadaan barang jasa tentunya untuk teman-teman P3K. Semoga yang sudah tes, semoga dapat hasil yang terbaik, lolos semua ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin habis ini nanti saya akan coba ini ya untuk SKB teman-teman CPNS, tetap stay tune. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, slide pertama. Nah, setelah PPK membuat perencanaan pengadaan, selanjutnya yang menetapkan perencanaan pengadaan dan mengumumkan RUP adalah A. Pengguna anggaran, B. Pejabat pembuat komitmen, kemudian C. Pejabat penandatanganan kontrak, D. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Kira-kira yang mana untuk soal yang pertama nih? Yang mengumumkan RUP sama menetapkan perencanaan. Yaitu yang A ya, pengguna anggaran. Dasarnya apa? Pasal 9 ayat 1 huruf D Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. RUP disusun dan ditetapkan oleh pengguna anggaran PA ya. Kemudian RUP kemudian diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas setelah tersedianya anggaran dalam DIPA atau DPA, RKA, KL, RKA, DPA dibahas dengan DPR, DPRD ya. Untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat lah yang A ya, pengguna anggaran. Selanjutnya, PPK semula akan melakukan e-purchasing dari barang yang ada dalam katalog elektronik. Namun karena sesuatu hal ternyata semua barang yang dibutuhkan ternyata turun nih. Jadi misal mau beli laptop spek ini di linknya ini di katalognya ya. Jadi tapi produknya turun gitu. Selanjutnya metode pemilihan dirubah menjadi pengadaan langsung nih. Menurut saudara pernyataan yang di atas, nah ini jawaban yang benar apa nih? A. Setuju nih, karena dilakukan pengadaan langsung saja, langsung oleh pejabat pengadaan. Kemudian B. Tidak setuju, ya tidak setuju seharusnya dilakukan tender oleh Pokja, teman-teman Pokja ya. Kemudian C. Setuju dilakukan pengadaan langsung oleh PPK nih, langsung aja PPK eksekusi gitu ya. Kemudian D tidak setuju seharusnya ditunggu sampai tayang kembali, jadi kayak menghubungi penyedianya, ayo tayangin lagi dong produk ini seperti itu. Nah ini pernyataan mana yang tepat untuk soal di atas ya, kita hitung mundur. Yang mana kira-kira? Yang B ya, tidak setuju seharusnya dilakukan tender oleh Pokja. Dasarnya apa? Nah ini kata kuncinya ya. PPK semula akan melakukan e-purchasing. Jadi berarti paket bernilai di atas 200 juta ya di e-purchasing ya. Kemudian sehingga jika paket tidak tayang maka seharusnya dilakukan tender oleh Pokja. Untuk jawaban A tidak bisa karena PP eksekusinya di bawah 200 ya teman-teman. Kalau paket di bawah 200 bisa. Kemudian untuk pengadaan langsung dan kalau menunggu tayang juga tidak pasti ya karena misal hal ini urgent dan lain sebagainya. Kemudian PPK tidak bisa untuk langsung eksekusi ya karena ini nilainya langsung di atas ini ya untuk pengadaan langsung ya, maaf, jadi pengadaan langsung tidak bisa dieksekusi oleh PPK-nya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya, tidak setuju. Jadi seharusnya dilakukan tender oleh teman-teman Pokja. Next. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu etika dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berikut ini penerapan yang sesuai dengan etika tersebut. Apa nih? A. PA atau KPA melakukan intervensi dalam proses pemilihan penyedia. B. Pokja pemilihan menerima uang dari salah satu peserta tender untuk memenangkan peserta tender tersebut. C. PPK memberikan rincian HPS kepada peserta tender sebelum pembukaan penawaran. D. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis tidak mengarah pada penyedia tertentu kecuali untuk pengadaan yang diperbolehkan menyebut merek. Kira-kira untuk soal nomor 3 yang mana? A, B, C, D. Yaitu yang
D ya, PPK dalam menyusun spesifikasi teknis tidak mengarah pada penyedia tertentu kecuali untuk pengadaan yang diperbolehkan menyebut merek. Nah, ini etikanya ya. Etika tidak saling mempengaruhi, bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Persaingan usaha yang sehat akan menghasilkan harga yang wajar dan kualitas barang yang disesuai dengan kebutuhan. Penerapan etika tidak saling mempengaruhi yang sesuai ya, yaitu PPK dalam menyusun spesifikasi teknis tidak mengarah pada penyedia tertentu kecuali untuk pengadaan yang diperbolehkan menyebut merek ya. Ini berikut penerapan yang sesuai dengan etika ya. Nah, kalau ini kan tidak sesuai ya. Jadi yang cepat adalah yang D. Oke, selanjutnya. Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah antara PPK dengan penyedia terjadi sengketa atas hasil pekerjaan, maka wilayah hukum yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak tersebut ialah A. Hukum administrasi negara, B. Hukum perdata, C. Hukum pidana, D. Hukum pidana material. Kira-kira untuk soal nomor 4 yang mana? Kita hitung mundur teman-teman. A, B, C, D. Yaitu yang B ya, hukum perdata. Nah ini, dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah terdapat hubungan hukum perdata antar PPK dengan penyedia. Hubungan hukum perdata ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 12 tentang perubahan yang nomor 16 ya. Sengketa atas hasil pekerjaan merupakan perselisihan antar PPK dan penyedia yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak. Sengketa ini dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak. Jika mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, wilayah hukum yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah antara PPK dan penyedia yang terjadi atas hasil pekerjaan adalah hukum perdata. Next, selanjutnya. Pelaksanaan e-purchasing pada pengadaan pakaian batik tradisional Kabupaten ABC dengan nilai 500 juta dilakukan oleh A. PAKPA, B. PPK, C. Pejabat pengadaan, D. Pokja pemilihan. Kira-kira yang mana? E-purchasing nilainya 500 juta. Kita hitung mundur ya teman-teman. A, B, C, D. Maaf sampai D. Ya, B ya, PPK. Jadi pejabat pengadaan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa di unit kerja masing-masing. PPK memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengadaan barang jasa termasuk melaksanakan e-purchasing ya berdasarkan peraturan nomor 12 ya. Nah ini nilainya nih. E-purchasing metode pengadaan barang jasa yang dilakukan secara sistem elektronik. Nilai pengadaan pakaian batik tradisional Kabupaten ABC nilainya 500 juta ya, berada dalam kewenangan PPK untuk melakukan e-purchasing. Oleh karena itu, pelaksanaan e-purchasing pada pengadaan pakaian batik tradisional Kabupaten ABC dengan nilai 500 juta dilakukan oleh PPK. PPK itu nilai minimal itu di atas ini ya 200 juta. Jadi jawaban tepat soal nomor 5 adalah yang B ya teman-teman. Berikut ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan peran UMKK dalam PBJP, yaitu memperuntukkan paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak menuntut kemampuan teknis dengan nilai bagus 10 miliar bagi UMKK. B. Mewajibkan pekerja konstruksi sederhana yang dilakukan UMKK memiliki peralatan milik sendiri. C. Produk UMKK dimasukkan ke dalam katalog elektronik lokal. D. Memperbanyak paket pengadaan untuk usaha non kecil. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur langsung ya. Yaitu yang C ya, produk UMKK dimasukkan ke dalam katalog elektronik lokal. Nah, ini upaya pemerintah dalam memberikan peran UMKK dalam PBJP adalah dengan memberikan kemudahan akses bagi UMKK untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memasukkan produk UMKK ke dalam katalog lokal ya. Nih, teman-teman yang belum tahu katalog elektronik lokal, kumpulan informasi mengenai produk
dan jasa yang disediakan oleh penyedia lokal termasuk UMKK. Katalog elektronik lokal ini dapat memudahkan pengguna jasa pemerintah untuk menemukan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk soal nomor 6 itu yang C ya teman-teman. Next. Untuk mengelola data informasi mengenai riwayat kinerja atau data kualifikasi penyedia barang jasa, LKPP mengembangkan aplikasi pendukung SPSE apa nih? A. Sirup, B. E-katalog, C. Sikap, D. Siu PBJ. Yang mana nih kira-kira? SPSE. Yaitu yang C ya, sikap ya. Jadi sikap itu nih Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Sikap merupakan aplikasi pendukung SPSE yang berfungsi untuk mengelola dan atau informasi mengenai riwayat kinerja, data kualifikasi penyedia barang jasa. Jadi nanti di sikap itu sudah lengkap ya. Ini sudah memenangkan tender apa, nilainya, pekerjaan ini bagaimana dan lain sebagainya, itu lengkap di sikap ya ini. Juga menyediakan informasi mengenai data, kualifikasi penyedia, izin usaha di situ, sertifikat kompetensinya, pengalaman kerja. Informasi ini dapat digunakan oleh pengguna jasa untuk memastikan bahwa penyedia yang dipilih telah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, soal nomor 8. Berikut ini yang termasuk dalam sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu A. Pengelola BPJ, B. Pemberi keterangan ahli atau PKA, C. Kepala daerah, atau D. APIP. Kira-kira yang mana untuk soal 8? Yaitu yang B ya, pemberi keterangan ahli. Nah, ini pemberi keterangan ahli, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan bidang pengalaman tertentu ya yang dibutuhkan dalam pengadaan barang jasa. PKA dapat ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses pengadaan, seperti memberikan penjelasan mengenai spesifikasi teknis, kualitas barang jasa, atau hal-hal yang lain ya. Nanti teman-teman, ini cuma sebagai pendukung ya. Kalau ini sudah ada yang di Perpres, itu para pelaku PBJ ya. Oke, slide selanjutnya. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli adalah tugas dari A. Pejabat pengadaan, B. Kuasa pengguna anggaran, C. Pengguna anggaran, kemudian D. Pokja, atau E. PPK. Ini yang menetapkan tim ahli sama tenaga ahli ya. Ini siapa nih kira-kira? Kita hitung mundur. Jawabannya yang mana? Yaitu yang E ya, PPK. Nah, tugas PPK ini pada pasal 11 ayat 1 yang Perpres 12 ya teman-teman. PPK dalam pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C memiliki tugas salah satunya menetapkan tim ahli. Dan teman-teman bisa lihat tugas-tugas PPK itu apa saja ya pada pasal yang telah saya sebutkan tadi. Oke. Slide terakhir, slide nomor 10. Penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar adalah kewenangan dari A. Pejabat pengadaan, B. Kuasa pengguna anggaran, C. Pengguna anggaran, D. Pokja, E. PPK. Kira-kira yang mana? Nomor 10. Yaitu yang D ya, teman-teman, Pokja atau Pokja ya. Kelompok kerja, nah singkatannya Pokja ya. Kelompok kerja, pemilihan pasal 13 Perpres 12 tahun 2021 huruf C2 ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke. Sampai di sini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah-salah jawaban, bisa berdiskusi dengan baik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe. Klik tombol loncengnya untuk bisa dapat notifikasi dari video saya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.